Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali pagi ini kita berjumpa di hadirat Tuhan untuk kita mencari hadirat Tuhan dan wajah Tuhan melalui pertemuan doa kita di Menara Doa Segala Bangsa pagi ini. Baik saudara, silakan ada yang dapat sesuatu dari Tuhan pagi ini, bisa sharing buat kita semua. Saya Pak. Silakan Pak Rio. Ya, hari ini kan setelah dilantik hari pertama ya, jadi Jenderal Bintang 3 dan nama Joshua. Tadi itu seperti kayak, mana sih ya kalau orang-orang yang baru di perusahaan kalau dapat jabatan baru kan masuk kantor baru gitu ya. Nah ini saya lihat dua malaikat di samping kiri kanan saya jadi ajudan, jadi bodyguard. Terus baju kayak ya itulah seragam jenderal ya, bintang 3 gitu. Ya, wow Tuhan, bagus banget ya Tuhan. Otoritasnya tuh berasa banget di situ. Sorry, itu gak bisa diungkapin kata-kata. Bilang Tuhan, ini aja nggak terlihat gitu. Yang kelihatan, yang orang kerja di perusahaan atau apa, ketika mereka menjabat aja, mereka udah bisa lihat kantor, otoritas segala macam, dia bisa ngapain di dalam perusahaan itu. Mereka aja bisa menipu, bisa korupsi, keluar dari jalurnya gitulah. Gitu, untuk kepentingan diri sendiri. Waduh, ini gimana Tuhan gitu kan. Saya ini wah, yang kelihatan aja begitu, gimana yang nggak kelihatan kan gitu kan. Karena ngerasain banget. Aku tanya Tuhan, aduh Tuhan gimana nih Tuhan. Terus Tuhan bilang, yaitu hati yang taat. Saya mencari hati yang taat. Saya mencari hati yang setia. Gitu. Jadi pertamanya hati, benar-benar Tuhan lihat hati. Lihat Tuhan. Tapi ya kan biasa kan kalau semakin kita naik pangkat, semakin tinggi kan tugasnya juga semakin berat ya. Nah, kayak kita mau naik kelas kan ujiannya juga lama-lama kelas 1 kan sama kelas 2 pasti beda kan ujiannya kan. Lebih susah kelas 2 kan gitu kan. Aduh, Tuhan gentar nih Tuhan gitu kan. Aduh, saya bisa nggak Tuhan? Tuhan kasih lihat. Ingat Musa. Ingat Daud. Ingat Yusuf. Tuh katanya. Lihat tuh sejarah mereka. Sebelum mereka menjadi besar seperti apa. Nah, balik lagi. Setia dengan hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar akan ditambahkan. Seperti itu tuh. Oke, Tuhan. Ya Tuhan. Terus, ya makanya tadi terlibat pembicaraannya kayak lama banget gitu. Ya, saya benar-benar kehabisan kata-kata sih, udah nggak tahu mau ngomong apa soalnya. Karena rasanya itu beda sekali ketika lihat itu. Dan saya yakin Yosua itu benar-benar ya Tuhan yang pilih, dan itu sangat cocok karena Pak Hebron kan sudah ketemu keluarga saya, anak-anak saya. Pak Hebron juga melihat anak-anak saya bakal dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan Amin. Waktu Joshua itu kemarin istri saya udah bilang, Amen. Di Joshua itu ada tulis gitu, ditulis di Joshua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, dan Allah orang Amori yang negerimu kamu diami. Tetapi aku, itu Joshua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Wow, itu ya, aku percaya Joshua ini sangat cocok untuk saya karena itu juga akan terjadi apa yang ini sama keluarga saya gitu. Dan Tuhan waktu Pak Hebron doain anak saya juga ya sesuai, karena saya juga mendoakan kan namanya anak ini mau namanya siapa ya, Samuel, Daniel, seperti apa ya gitu. Saya sampai baca kitab tentang Samuel, saya baca kitab tentang Daniel, dan saya percaya Tuhan nggak salah pilih, dan saya nggak salah dengar untuk nama yang saya pilih buat anak saya juga tuh. Ya kayak sih itu saja sih. Jadi orang-orang
yang belum terima pangkat, tenang, masih ada. Tuhan masih mencari pekerja-pekerja untuk ladang Tuhan. Tuhan kan selalu bilang, tuayan udah menguning banyak tapi pekerja-pekerja dikit. Amen. Nah, Amen. pasukan di Haleluya. MDSP jangan timid. Wah, dia udah dapat pangkat nih, saya belum. Tuhan selalu melihat hati, taat. Tuhan, saya nggak bisa nih Tuhan. Tuhan selalu bilang, hati, taat dan setia. Taat dan setia. Kamu mau kerjain hal-hal yang kecil, saya akan berikan hal-hal yang besar. Amen. Gitu. Amen. Ya itu aja saya Amen. baru melihatnya tuh sekelibat doang, nggak yang benar-benar detail. Kalau Pak Hebron saya percaya udah detail banget ya. Nah, jadi aku nggak tahu ada berapa malaikat lagi atau yang jaga saya nggak tahu bintang 3 gimana. Tapi ingat ada bintang 2, bintang 1. Pak Hebron kan belum ngomong kan. Tuhan belum bilang ke Pak Hebron nih, bintang 2, bintang 1. Kalian siap nggak gitu loh. Nah, kalian siap nggak? Dan karena kalau ini udah mulai nih sekali jalan, itu kayak lebih cepat lagi, momentumnya bakal lebih cepat. Jadi ini kesempatan untuk melatih terus ya. Pak Hebron equip kita terus dari sekolah doa profetik, terus dari ibadah-ibadah ini sampai Pak Hebron juga udah mulai mau bikin konsep lagi nih, karena kan ini jumlah bertambah karena istri saya udah ngomong dulu waktu awal-awal paling berapa yang ikut ibadah, sekarang udah berapa nih partisipan, udah 44, belum tambah yang di YouTube kan ya. Nah jadi kita butuh tim yang solid. Amin. Amin. Tim yang solid. Haleluya. Dan aku ini dapat ini bukan mau mempertahankan, saya mesti pegang ini, enggak. Kalau udah kesinkron sama Tuhan, rencana dengan Tuhan, ya udah rencana Tuhan ini terjadi. Kalau memang butuh serahkan tongkat estafet, ya aku serahkan gitu. Kayak Paulus bilang, ya aku dulu mungkin kemegahan, sekarang nggak ada apa-apanya. Saya berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh A, saya lakukan. Kalau Tuhan suruh B, saya lakukan. Kalau Tuhan suruh, oke, kamu serahkan. Kayak Musa kasih ke Yosua. Musa taat loh. Walaupun mungkin ya dia agak sedikit, mungkin ya, ini pribadi saya aja merasa, kan gara-gara satu kesalahan kecil dia nggak bisa ke tanah perjanjian. Padahal dia itu sangat getol kan, mau bawa Israel, dia udah dapat dari Tuhan. Dia getol banget mau bawa Israel keluar sampai ke tanah perjanjian. Tahu-tahu kesalahan kecil dia nggak bisa masuk, gitu kan. Nah, tapi dia taat. Ketika dia udah dikasih lihat Tuhan, nih loh tanah perjanjian, kamu udah lihat ya. Nah, tapi nggak langsung dibawa Tuhan kan, gitu. Dia masih ngasih mandat kepada Joshua, kasih tahu ke Israel. Aku nggak tahu berapa tahun ya itu kan masa-masa yang kayak nggak enak deh. Kalau misalnya orang yang udah orang yang udah pensiun, tiba-tiba nggak dapet kerjaan lagi. Gue biasanya ngerjain ini, mimpin, tiba-tiba ini kan dipensiunin Tuhan kan, atau dipensiun perusahaan kan, nggak tahu kan, gitu loh. Nah gitulah ya. Itu aja, sorry jadi kepanjangan. Ya, terima kasih, itu aja tuh, gitu. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yosua Riko, Tuhan berkati. Amin. Silakan, siapa lagi saudara? Ada lagu dari Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Amin. Roh Kudusnya. Amin. Menguatkan dan menolong selalu. Amin, amin. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Saat dalam penyembahan tadi, saya diperlihatkan seorang yang lagi berdiri. Orang itu kecil, lalu dia lagi mutar kayak alat ada seperti Daud gitu, putar ali-ali begitu. Lalu saya melihat batu yang kecil itu
kayak ke atas begitu, lalu saya lihat ada orang yang besar. Jadi saya dapat gambarkan bahwa sebenarnya itu adalah Daud yang mengalahkan Goliat. Dan saat dalam penyembahan tadi Roh Kudus berbicara bahwa pujian penyembahan, doa-doa kita yang kita naikkan di MDSB itu katanya hanya bagaikan lontar batu begitu kecil, tetapi batu itu mematikan. Batu itu merobohkan musuh-musuh. Nah, jadi saya lihat tadi, ini jelas sekali saya lihat siapa ini, ada orang nggak terlalu besar, tapi dia lagi muter alih-alih begitu, dan Tuhan berbicara saat ini. Dan saya kemarin Pak bersyukur sekali, sedikit kesaksian seperti Pak Riko tadi, saudara. Memang ya, mungkin ada orang banyak berpikir bahwa ketika kita diangkat oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, dilantik oleh Tuhan. Kemarin juga saudara saya sempat saya masuk di kamar dan saya mengunci diri di dalam. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah hari yang spesial buat saya, hari kehormatan, hari di mana saya sungguh menerima, karena dari tahun 2004 saya sudah mulai dikasih Tuhan roh berdoa untuk bangsa dan negara. Dan saya ingat saya katakan, iya kok Tuhan, kenapa selama dari tahun 2004 itu setiap nabi-nabi selalu hanya berkata, kau adalah Deborah, engkau adalah pejuang, engkau adalah, tapi kok nggak dilantik. Baru saudara, saya benar-benar diajarkan oleh Roh Kudus bahwa katanya Tuhan, inilah harinya, memang inilah waktunya yang tepat. Dan kemarin saudara, waktu saya berdoa, saya kan melantai begitu, lalu saya sambil juga pujian penyembahan, saya putar lagu rohani begitu, tiba-tiba lagunya bagus sekali, dan secara refleks saudara, saya langsung berdiri dan saya menari. Karena tidak ada orang yang lihat, jendelanya saya kunci, pintunya saya kunci. Lalu saudara, kemarin kan saya puasa, saudara, saya menari itu, saya juga sampai heran saudara. Saya muter, saya menari dan saudara, saya di hati saya seperti ada saya membayangkan di dalam imajinasi roh bahwa saat itu sebenarnya saya sedang menari dengan malaikat-malaikat. Jadi saudara, di kamar itu saya sorong kursinya, ada meja di depan Zoom ini, saya atur ya agak luas tempatnya, dan saya nggak karena saya lihat saya ada tutup pintu semua. Lalu saudara, saya menari, dan saya merasakan saya punya kaki kok begitu kayak balerina begitu. Dia tinggal jijit kecil begitu, tapi kok saya kan gemuk ya, saya kan kok badan saya terasa ringan begitu. Jadi saya muter-muter, menari, dan sungguh luar biasa satu pengalaman rohani yang Tuhan izinkan, sehingga sampai kemarin juga bisa nemanin sama dengan tim konselor yang ada, dengan hati yang penuh sukacita boleh melayani di Menara Doa Segala Bangsa. Waktu saya duduk, saya merenungkan, saya katakan, Tuhan, saya percaya bahwa otoritas ini otoritas yang besar, dan saya juga tahu bahwa ada satu tanggung jawab yang lebih besar, yang pastinya lebih besar. Sampai saya teringat saudara, satu hal gambaran yang diingatkan oleh Roh Kudus, bahwa betapa susahnya kadangkala saya harus membagi waktu. Seperti kemarin waktu saudara saya baru habis di MDSB, tiba-tiba ada pertemuan jaringan doa wanita seregional Sulawesi Utara, dan itu harus di Sea, ya, satu desa yang agak jauh juga. Saudara, mereka telepon saya, Bu, Ibu harus datang, harus WL begitu. Dalam keadaan puasa, panas begitu. Jadi seolah-olah bukan beban sih saudara, tapi seperti di dalam daging saya itu ada, Tuhan, gimana ini Tuhan, sementara saya ada satu pekerjaan, tapi di sisi lain juga ada satu pekerjaan. Nah, seperti itu gambaran-gambaran saya.
Tuhan, apakah saya mampu begitu? Saya bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab sama seperti apa yang Pak Riko bilang, itu juga yang Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan katakan, nak, kamu taat saja, taat dan setia, maka aku yang akan memampukan engkau. Jadi Bapak Ibu, kemarin waktu teman-teman mengucapkan, saya hanya membalas chatting mereka dan saya katakan, tolong kami dan topang kami dalam doa. Karena secara manusia kami tidak mampu. Tapi kalau ini satu kehormatan yang Tuhan berikan, kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, itu saja. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman. Kita akan berdoa lebih dulu. Kami minta biarlah dalam kesempatan jam pemberitaan firman, Roh Kudus ambil alih kami semua. Roh Kudus ambil alih hamba-Mu dan firman. Dan Roh Kudus akan memberikan kata-kata, hikmat pengetahuan, nasihat pengajaran yang daripada Tuhan sendiri. Supaya kami benar-benar boleh berjumpa dengan Tuhan melalui firman. Dan kami sungguh-sungguh dikuatkan, diberkati. Dan kami mengalami, menerima janji berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Memberkati kami buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, sungguh senang kembali kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saudara, kita akan belajar pada pagi ini dengan satu tema, perjanjian Abraham. Kita akan buka dulu dalam Kejadian pasal 12, Saudara ya. Kejadian pasal 12 di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi kita akan baca dulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, di sini kita bisa melihat akan adanya satu perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Dan kalau kita melihat, saudara, paling tidak ada 7 janji yang Tuhan janjikan, Tuhan akan berikan kepada Abraham dan juga kepada keturunannya. Saudara, mungkin kita bertanya, ada hubungan apa perjanjian Abraham ini dengan kita sebagai umat Tuhan? Karena apalagi kita adalah orang Indonesia, ya, bukan orang Yahudi. Saudara, jelas saudara, kalau kita ingin dan Tuhan mau pagi ini kita membaca dan merenungkan mengenai perjanjian antara Allah dengan Abraham, ini karena janji ini pun saudara itu berlaku buat saudara dan saya. Ya. Saudara, memang ada perjanjian yang tidak berlaku. Katakan misalnya perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham. Itu tidak berlaku buat kita. Hanya untuk saat itu di masa itu, ya. Tetapi untuk perjanjian-perjanjian yang lain termasuk yang kita sudah baca bersama di sini, perjanjian Allah dengan Abraham itu berlaku di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat dulu, saudara tetap berikan tanda bagian ini. Kita akan lihat saudara dalam kitab Galatia. Kita akan buka kitab Galatia, saudara. Galatia pasal yang ketiga. Ya. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Silakan siapa yang mau baca buat kita dengan suara keras. Ayat 13 dan 14 firman Tuhan,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Saudara, di situ ada satu kalimat yang luar biasa, saudara. Ternyata, saudara, lewat kematian Yesus Kristus di atas salib, bukan saja untuk menanggung dosa, sakit, penyakit, kemiskinan, kesusahan, bahkan segala kutuk, tetapi ada tujuan yang lain, saudara. Di situ dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Janji berkat Abraham itu sampai Amen. kepada saudara dan saya dari bangsa Indonesia. Amin. Amin. Jadi ini, saudara, sesuatu hal yang dahsyat, sesuatu hal yang luar biasa. Dan ini dalam konseling doa pemulihan, ini saya tekankan kenapa? Supaya apa? Lewat konseling doa pemulihan, kalau tubuh jiwa kita sudah dikuduskan, supaya tidak ada penghalang lagi. Dan berkat Abraham ini bisa mengalir, kita bisa dapatkan, kita bisa alami, saudara, dalam hidup kita. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah mati di salib. Supaya di dalam Yesus berkat Abraham itu sampai kepada kita yang ada di Indonesia ini, yang percaya ke Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-29, Galatia 3 ayat 29. Ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Inilah sebabnya mengapa, saudara, perjanjian Abraham itu berlaku buat saudara dan saya dan keluarga kita. Karena di sini dikatakan, jikalau kita adalah milik Yesus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Secara jasmani kita bukan keturunan Abraham, tetapi secara rohani saudara dan saya ini keturunan Abraham karena Yesus. Amin. Ada genetika Abraham melalui Yesus Kristus yang mengalir dalam diri saudara dan saya. Apalagi, saudara, kita makan selalu tubuh dan darah Yesus. Dikatakan saudara dan saya ini keturunan Abraham dan apa? Berhak, saudara. Berhak atas janji Tuhan kepada siapa? Abraham. Amin. Mari sama-sama kita katakan, saya berhak. Saya berhak. Saya Saya berhak berhak. Janji Tuhan kepada Abraham. janji Janji Tuhan Tuhan kepada Abraham. Karena dalam Tuhan Amin. Yesus, Saya berhak. Karena Amin. dalam Tuhan Yesus aku juga adalah keturunan Abraham. Kami juga adalah keturunan Abraham. Amin. Amin, amin, amin. Sama seperti yang saya sampaikan tentang perjanjian garam itu berlaku buat kita. Amin. Nah, perjanjian antara Allah kepada Abraham ini berlaku loh buat saudara dan saya. Jadi ini jelas sekali firman-Nya, saudara ya. Terang benderang. Tapi kita melihat ada begitu banyak kita sering, saudara, membaca janji Abraham itu hanya sekedar pengetahuan, seolah-olah itu hanya buat Abraham saja atau hanya keturunan Israel sebagai keturunan Abraham. Padahal ini, saudara, berlaku buat saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus, saudara dan saya sudah dicangkokkan menjadi keturunan Abraham. Nah, saudara, kita akan lihat dulu, saudara, mengenai Abraham ini. Saudara, di dalam firman yang kita baca dalam Kejadian 12, kita kembali ke Kejadian 12, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saudara,
nama Abraham sebelumnya adalah apa? Abram. Tetapi kemudian oleh Tuhan diganti namanya dalam Kejadian 17 ayat yang kelima. Dalam Kejadian 17 ayat yang kelima di situ dikatakan, Tuhan katakan kepada Abram, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Ya, jadi Tuhan ganti nama. Jadi saudara jangan heran kalau Tuhan suka ganti nama. Saudara, kalau saudara kumpul sama saya, salah satu pelayanan Tuhan di saya suka ganti nama orang, saudara. Ya. Haleluya. Jadi saudara jangan kaget. Amen. Jujur, itu Amen. bukan saya yang Haleluya. ganti, saudara ya. Ada satu bapak saya sampai ketawa, saudara ya. Ya. Tuhan kasih dia nama baru, nama dari Tuhan. Saya dengar ada yang ceritain, saya nggak senang Pak Ebron, masa nama orang diganti-ganti. Padahal itu bukan dari saya, ngapain saya ngurusin urusannya orang, apalagi nama-nama ya. Ya, saudara, saya sendiri Tuhan ganti nama saya, saudara. Nama saya ini Johnny, saudara ya. Tuhan ganti jadi Hebron, Yeskiel Hebron, ya. Nah, kenapa saudara? Nama yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita, apalagi orang kita nggak kenal Tuhan, pasti nggak tanya Tuhan, saudara. Tetapi karena Tuhan menganggap kita ini anaknya, maka Tuhan sebagai Bapa berhak nggak ganti nama kita sesuai nama maunya Dia? Berhak kan? Iya kan? Kita aja sebagai Bapa, saya kasih nama anak saya Reinhard. Ya, saya punya hak karena saya Bapak. Lah, Bapak di surga kalau mau ganti nama saudara dan saya jadi nama siapa, Pak Riko, ditambah di depan jadi Yosua, Bolenda jadi Deborah, itu suka-sukanya Tuhan, saudara. Ya. Dan itu sangat alkitabiah. Amin. Amin. Makanya kalau saudara lihat di Alkitab, Yosua namanya itu sebelumnya bukan Yosua. Hosea bin Nun diganti Tuhan jadi apa? Yosua. Ya. Karena bagi Tuhan, saudara, nama itu apa? Nama itu ajaib. Di dalam nama itu ada karakter. Di dalam nama itu ada visi misi. Nah, saudara, seperti nama saya Hebron, itu di dalamnya ada visi misi, saudara. Karena Hebron ini punya arti tempat berjumpa dengan Tuhan, tempat menjalin persahabatan dengan Tuhan. Jadi dalam nama ini saya punya visi misi, orang ketemu saya, ketemu Tuhan Yesus dalam saya. Dan itu jadi sungguhan, saudara. Saya ingat pada satu saat di Surabaya, ada satu anak muda, ya, suami istri lah. Dia minta doain mertuanya yang lagi sakit. Ya saya datang. Begitu saya mulai angkat pujian dan doa, itu hadirat Tuhan langsung memenuhi kamar itu. Apalagi kamarnya seberapa besar. Sampai yang undang ini kaget, waduh hadirat Tuhan kok kuat banget. Dia tidak tahu yang dia undang ini Hebron, yang punya arti tempat jumpa dengan Tuhan. Ya. Nah itu saudara. Jadi Tuhan seperti itu. Nah, Tuhan ganti saudara nama Abram yang berarti, sebenarnya nama Abram ini artinya bagus loh. Bapa yang terpuji atau Bapa yang dimuliakan. Bagus kan? Tapi Tuhan ganti menjadi Abraham, di mana dalam Kejadian 17 ayat 5 di situ katakan, karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham. Yang berarti apa? Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi arti Abraham itu bapa sejumlah besar bangsa. Dan itu yang terjadi, saudara. Padahal pada waktu Tuhan sampaikan janji itu, Abraham belum punya anak. Udah tua lagi gitu ya. Nah, itu saudara. Tapi itu yang terjadi. Saudara, kita akan lihat ya sebenarnya asal-usul Abraham ini dari mana sebenarnya ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman, dalam Kejadian 11 ayat 27, 28 dan 31 ya. Kejadian 11 ayat 27, 28 dan 31 di sini katakan, inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Jadi mereka ini berasal dari mana saudara? Ur Kasdim.
Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi Abraham dan keluarganya, yaitu orang tuanya Tera, ya, juga saudara-saudaranya itu berasal dari Ur Kasdim, saudara. Nah, saudara, kita akan bisa tahu lebih jelas Ur Kasdim ini sebenarnya di mana, saudara ya. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 sampai 4. Silakan siapa mau baca. Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 sampai 4. Ya, Kisah 7 ayat 21 sampai 24. Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4, firman Tuhan, jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah itu, ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang." Ya. Amin. Jadi saudara, Abraham dan keluarganya, yaitu orang tuanya, juga saudara-saudaranya itu berasal dari Ur Kasdim. Nah, Ur Kasdim ini terletak di mana? Mesopotamia. Nah, Mesopotamia di mana? Mesopotamia itu ternyata di situ dikatakan negeri orang Kasdim. Dan kita tahu siapa itu. Nah, kalau kita lihat sekarang di mana itu? Itu di Irak, saudara. Ya, jadi asal usul Abraham dan keluarganya itu ternyata dari sekitar negara Irak yang sekarang di zaman modern ini. Ya. Nah, saudara, kemudian kita akan lihat, saudara, latar belakang agamanya Abraham dan ayahnya ini siapa sebenarnya? Ayahnya Abraham ini yang bernama Tera, itu latar belakang agamanya itu apa? Kita buka Yosua 24 ayat yang kedua. Jadi Abraham dan keluarganya ini berasal dari Irak, saudara ya. Dari Mesopotamia, Ur Kasdim. Nah, sekarang kita lihat latar belakang agama keluarganya dulu. Yosua 24 ayat yang kedua. Silakan siapa mau baca. Yosua 24 ayat 2, firman Tuhan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, di situ ada sebutkan mereka itu dari mana? Dari seberang sungai Efrat. Kita tahu sungai Efrat di mana? Di Irak sekarang ya. Nah, di situ dikatakan Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi saudara, latar belakang keluarga Abraham, yaitu ayahnya Tera dan saudara, mereka ini penyembah berhala, saudara. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Mereka bukan menyembah Yahweh, Allah yang benar di dalam kita kenal di dalam perjanjian lama yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara. Ya. Karena itulah, saudara, untuk bisa menerima janji Allah ini, itulah sebabnya kita kembali dalam Kejadian 12, di situ firman Tuhan katakan apa kepada Abraham? Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Tuhan mau memang ada pemisahan. Supaya apa? Janji Tuhan itu boleh tergenapi di dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Nah, saudara, kita akan lihat dulu, saudara. Janji Tuhan kepada Abraham itu apa saja? Apa isi perjanjian Tuhan kepada Abraham yang mana itu berlaku buat saudara dan saya yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus, dan dikatakan oleh firman kita adalah keturunan Abraham. Saudara, kita lihat dalam ayat yang kedua dikatakan di sana,
Yang pertama janji Tuhan itu dikatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar. Ini janji pertama. Tuhan mau jadikan Abraham bangsa yang besar. Tuhan mau jadikan saudara dan saya bangsa yang besar. Ya. Saudara, dari sini kita melihat bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan bicara ini keadaannya Abraham sendiri belum punya anak. Ya. Bahkan dalam usia Abraham, saudara, sudah 75 tahun, istrinya 65 tahun, belum punya anak, saudara. Jadi sudah tua, belum punya anak. Tetapi Tuhan janji ke dia bahwa dia akan menjadi bangsa besar. Dia akan punya keturunan. Bahkan melalui dia akan lahir banyak bangsa di dunia. Dan itu terjadi nggak? Terjadi. Ya. Karena itu kita melihat ada begitu banyak bangsa-bangsa di dunia ini merupakan keturunan daripada Abraham. Ya, seperti bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang ada di Arab sana. Ya. Karena itu saudara, bagi anak-anak Tuhan itu tidak ada alasannya kita misalnya mandul, nggak bisa punya anak, nggak bisa, saudara. Ya. Saya ketemu dengan suami istri yang sudah nikah sekian tahun, nggak punya anak. Kalau saudara mengimani janji Abraham ini berlaku buat saudara, saudara tidak bisa mandul, saudara harus punya anak, saudara punya keturunan. Karena Tuhan bilang menjadikan kamu bangsa yang besar. Ini bagi mereka yang tidak bisa punya anak. Ya. Tetapi saudara, kata menjadi bangsa yang besar ini saudara, bukan hanya berarti secara lahiriah ya, punya anak, punya banyak keturunan. Tapi saudara punya arti yang lain, menjadi orang yang besar, orang yang hebat. Ya, kata besar di situ pakai dari bahasa Ibrani gadol, ya. Gadol itu punya arti memang besar dalam pengertian fisik, tapi juga pengertian yang lain adalah hebat. Dahsyat gitu loh. Nah, saudara, Tuhan ternyata lewat janji ini mau sampaikan kepada saudara bahwa saudara ini mau pakai Tuhan menjadi orang-orang yang dahsyat. Saudara ini mau dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang hebat, sama seperti Tuhan sudah memakai Abraham. Yes, amin. Amin, amin. Amin. Karena itu Amin. saudara, di dalam Amin. menara doa segala bangsa, ya, saya membuka pintu 100% biar rencana Tuhan mau pakai saudara dengan hebat terjadi. Karena saya tahu itu hak saudara. Amin. 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 Karena dalam Haleluya. perjanjian Abraham Tuhan mau Amin. Amin. pertama justru Tuhan mau jadikan saudara Amin. orang yang Amin. hebat, Yes. Amin. yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bahkan saya sedang kalau saudara dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih hebat dari saya. Karena saya ini punya hati Bapa, saudara. Nah ini pertama nih. Ya. Jadi sekarang kita katakan saya percaya sampai saya dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ayo saudara, 1, 2, 3. Saya percaya saya dipakai Tuhan dengan dahsyat. Untuk jadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuannya saudara. Apa? Amin. 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 Kedua saudara dikatakan dan memberkati engkau. Ini bicara berkat secara finansial, saudara. Kita lihat Abraham diberkati jadi hebat, dahsyat, betul. Sampai hari ini Abraham hebat sekali. Ya. Namanya harum sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Kedua dikatakan memberkati engkau. Saudara, apakah benar Abraham hidupnya diberkati Tuhan? Waduh, Abraham ini termasuk konglomerat zaman itu. Kekayaannya berlimpah. Karena kayanya bangsa Filistin ngomong dia apa? Raja agung. Padahal dia bukan raja. Tapi karena kekayaan yang dia miliki begitu banyak, pegawainya juga begitu banyak. Jadi gambarannya seperti konglomerat. Ya, makanya dia disebut raja agung. Tuhan berkati dia dalam materi keuangan, harta benda, ternak itu betul-betul limpah.
Jadi ini pun janji Tuhan berlaku buat saudara. Tuhan mau berkati saudara dan saya dalam keuangan limpah. Ya. Apalagi saudara kita ini yang diangkat jadi jenderal-jenderal Tuhan. Salah satu tugasnya mindahin kekayaan saudara. Amin. Haleluya. Saudara Haleluya. jadi jenderal Tuhan itu Amin. anugerah. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Jenderal Tuhan utama itu mempersiapkan jalan buat lawatan Tuhan atas bangsa-bangsa. Amin. Sekarang ini tugas kita mempersiapkan jalan lawatan Tuhan untuk Indonesia. Yes. Amin. Tapi juga tugas kita adalah memindahkan kekayaan. Dari orang fasik ke orang benar, ke bendara-bendara Tuhan. Itu tugas kita, saudara. Amin. Makanya saya pernah cerita ke saudara, ya, ada satu pengusaha yang cari saya karena dia bilang dia dipakai Tuhan jadi bendara Tuhan. Ya, waktu itu pendeta Wiliar Kauntu nyampaikan nubuatan bahwa dia akan jadi menteri keuangan kerajaan Allah. Juga Yoel Ivan nubuatin dia akan jadi menteri keuangan kerajaan Allah. Tapi mereka bilang kita ini cuma bisa nubuat loh buat you. Yang bisa eksekusi itu jadi kenyataan harus jenderal Tulen, jenderal Tuhan. Nah, Bapak pergi cari itu Pak Hebron karena dia dikunjungi Panglima Malaikat Mikael dan dikunjungi oleh Panglima Agung Tuhan Yesus. Dia yang bisa mindahin kekayaan, dia yang bisa eksekusi. Amin. Jenderal Amin. Tuhan yang bisa eksekusi dan dia itu Haleluya. jenderalnya Tulen karena dikunjungi Tuhan Yesus, Panglima Agung dan Panglima Malaikat Mikael. Amin. Makanya dikatakan Pak Hebron, tim di Bapak ini jenderal sungguhan loh. Jadi kalau mereka nggak nyadar mereka jenderal sungguhan tuh ya istilahnya kasarnya bodoh banget gitu loh. Ya, karena ada tim-tim yang mengaku jenderal Tuhan tapi mereka sendiri tidak mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan seperti yang saya alami. Ya, jadi tim di Pak Hebron ini benar-benar jenderal sungguhan. Sayang sekali kalau mereka jenderal mentalnya mental kopral. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Mental jenderal. Yes. Harus mental jenderal, saudara. Jadi Tarung. Haleluya. Jadi kalau usir setan, setan harus pergi. Amin. Masa Amin. jadi jenderal usir setan, setan nggak pergi. Nah, saudara ini saudara, kita itu dikatakan dan memberkati engkau. Tuhan mau berkati kita dalam keuangan. Tentu bukan untuk kita memuaskan nafsu kita, kita mau mewah-mewah, bukan. Amin. Tuhan mau jadikan saudara dan saya ini bendara-bendara Tuhan untuk Yes. saudara jadi berkat buat Amin. kerajaan Tuhan. Amin. Haleluya. Buat misi, Amin. buat hamba-hamba Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, itu tujuannya. Yes. Amin. Dan makanya saudara di masa hidupnya Abraham itu jadi berkat saudara bagi lingkungan sekitar. Kalau enggak gitu mana bisa mereka menjadikan dia kayak Raja Agung. Karena dia banyak memberkati ya lingkungan sekitar, masyarakat, bangsa di mana dia tinggal ya. Sehingga di bangsa itu dia dihormati sebagai Raja Agung. Kemudian yang ketiga saudara, serta membuat namamu masyhur. Tuhan mau bikin saudara dan saya jadi terkenal. Kita tidak usah punya motivasi terkenal, udah rencana Tuhan memang bikin saudara masyhur sama seperti Abraham. Ya, motivasi kita tidak boleh motivasi kepingin terkenal, motivasi kita supaya dikenal. Kalau kita dikenal banyak orang, kita bisa diberkat banyak orang. Kalau nggak ada yang kenal, gimana kita jadi berkat? Amin. Tidak usah punya motivasi yang nggak benar mau jadi terkenal. Ya. Karena sudah takdirnya. Satu janji Tuhan kepada saudara dan saya sebagai keturunan Abraham, Tuhan mau buat kita masyhur. Ya. Tuhan mau buat saudara dan saya jadi terkenal. Walaupun kita jangan punya motivasi itu. Punya motivasi dikenal banyak orang. Supaya jadi berkat kan beda. Kalau motivasi terkenal hanya buat diri kita, egoisme, ego kita, aku kita. Tapi kalau motivasi dikenal, kita mau hidup untuk orang lain. Kita mau jadi berkat untuk banyak orang. Ya, kemudian dikatakan selanjutnya, ya, yang keempat, dan engkau akan menjadi berkat. Nah itu saudara. Jadi ingat, kalau kita diberkati dengan keuangan limpah, bukan buat memperkaya diri, punya rumah tambah hari tambah banyak, punya mobil tambah hari tambah banyak, sehingga bikin macet di jalan.
Saudara, di Jakarta macet ini kenapa sih? Karena orang kaya ini mobilnya tambah hari tambah banyak, kurang sosial. Makanya bikin macet jalan tuh. Coba saudara mobilnya yang banyak itu dibagi-bagi gitu, ya. Nggak usah terlalu banyak mobil di rumah. Nah, nggak bikin macet jalan kan? Ya. Bayangkan kalau orang kaya tiap tahun beli mobil baru, itu bikin macet jalan, saudara ya. Ya. Nah, kemudian makanya dikatakan dan engkau akan jadi berkat. Nah itulah. Ini yang sudah ingat. Ya, kita diberkati supaya jadi berkat seperti Abraham, saudara. Ya. Karena itu saudara, mari kita dalam hal berkat itu kita memposisikan diri, saya ini bukan pemilik, tapi Tuhan pemilik. Saya ini bendahara, saya ini pengelola. Supaya apa? Kita kalau jadi berkat buat orang, kita nggak berat, saudara. Kita nggak pelit, kita nggak kikir. Gampang gitu loh ngeluarinnya, gampang memberkati. Nah, kemudian itu. Kemudian dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Luar biasa kan? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin, amin. Ya. Saya merasakan dalam hidup saya, orang-orang yang memberkati saya diberkati kok. Kalau tidak diberkati, tidak mungkin mereka memberkati terus, saudara. Ya, pasti sudah diberkati, saudara ya. Dulu saya ingat ya, tahun berapa itu? Tahun waktu saya mulai full timer, hidup dengan iman, saudara ya. Tahun 96 ya. Ada satu hamba Tuhan telepon saya, ada di mana? Di rumah. Mau ngapain? Saya bilang, tante. Ya, waktu saya di GBI. Ini Tuhan suruh ngantar berkat ke kamu. Ya, waktu itu dia gantar beras 1 karung 20 kilo, kalau nggak salah saya ingat. Kemudian dia bawa amplop juga, angpau isi duit ya. Ya memang tahun seperti itu sih 200.000 cukup besar juga ya. Ya, sekitar tahun 96 dia kasih itu. Selesai dia antar ya sekira jam 2 lah. Tiba-tiba malam dia telepon saya. Dia bilang, wah luar biasa. Saya bilang, luar biasa apa tante? Saya baru kasih berkat ke kamu. Malamnya ini saya langsung menuai. Nuainya beberapa kali lipat. Jadi ada orang kasih 1,5 juta. Ya, so ini gambarannya saudara. Kalau orang memberkati saudara, ya, orang itu diberkati. Ini yang janji Tuhan ke kita, ya. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Saya sendiri saudara suka perhatikan ya. Kalau ya orang-orang yang memberkati kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, anak Tuhan itu pasti mereka diberkati, tidak mungkin tidak diberkati. Karena memang ada janji Tuhan. Orang-orang yang memberkati kita sebagai umat Tuhan, hamba Tuhan, itu mereka pasti diberkati. Dan mungkin enggak. Ya. Ada satu hamba Tuhan disuruh Tuhan kasih berkat ke saya, lumayan besar ya. Lumayan besar ya. Dia bilang, karena waktu itu saya kaget, waktu subuh-subuh saya bangun, saya lihat WA, Pak Ebron bisa minta nomor rekeningnya? Saya pikir kok tumben nih pendeta minta nomor rekening saya, masih berkat. Setelah dia kasih, baru dia cerita, saudara, Pak Ebron saya itu lagi di toilet. Terus saya bilang, kenapa? Tiba-tiba Tuhan bicara, kirim berkat ke Pak Ebron itu. Loh, terus Tuhan kan ngomong angka. Tuhan bilang kasih 5 juta. Saya bilang, Tuhan kebesaran kali. 500.000 aja tuh. Tuhan bilang nggak bisa, kasih yang gede. Sudah kan? Hanya saya kasih lah dia transfer. Otomatis kan dia transfer kan saya terima kasih kan, wajar kan? Namanya dia berkati, kita terima kasih untuk berkati. Dia bilang, kamu nggak usah terima kasih ke saya. Loh kenapa? Tuhan sudah ganti. Selesai saya transfer ke kamu, Tuhan ganti 2-3 jam kemudian ada orang yang kasih juga 5 juta. Jadi kamu tidak ada utang apa-apa. Amin, amin. Nah itu seperti itu. Kita memberkati, kita diberkati, saudara ya. Ya, orang memberkati kita, mereka diberkati. Kemudian dikatakan di situ, ya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah ini saudara. Jadi saudara, bahaya sekali. Orang-orang yang mengutuk kita hamba-hamba Tuhan, ya, kita anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, bahaya banget. Karena di sini Tuhan katakan, Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk kita, saudara. Jadi saudara jangan sembarang orang-orang di luar sana main mengutuk kita, saudara. Itu bisa berbalik, ya, berbalik.
Berbalik. Nah itu saudara, dahsyatnya saudara ya. Pembelaan Tuhan atas kita. Orang yang memberkati kita, mereka diberkati, tapi sebaliknya kalau mereka mengutuk, mereka dikutuk Tuhan. Dan dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi luar biasa saudara. Jadi saudara ada di menara doa segala bangsa ini menggenapi perjanjian Tuhan kepada Abraham. Namanya aja menara doa segala bangsa. Tuhan mau saudara bukan cuma jadi berkat buat Indonesia, tapi buat bangsa-bangsa. Amin. Saya ketawa juga, saya ketawa dengan hamba Tuhan yang di kita yang jadi dosen. Dia setelah Tuhan kasih konfirmasi lewat saya, dilantik jadi Jenderal Tuhan bintang 4 dan wilayah otoritas Indonesia dan Eropa. Kemudian beliau hubungi saya, Pak Hebron. Saya bilang, kenapa? Waduh, Tuhan kasih konfirmasi. Terus kenapa, konfirmasi apa? Begitu Pak Hebron lantik saya jadi jenderal untuk wilayah otoritas Eropa, penguasa Eropa langsung nyamperin saya. Penguasa Eropanya itu di Alaska itu langsung nyamperin saya dalam mimpi. Waduh, ini berarti beneran nih saya jadi apa, jenderal Tuhan, panglima Tuhan untuk Eropa. Saya bercanda, wah kalau gitu kerjaan kita bisa melebar ini. Setelah pemetaan Indonesia bisa pemetaan rohani Eropa ini. Jadi ya saudara, itu karena memang janji Tuhan ya, kita ini mau jadi berkat saudara. Lewat kita ini bumi akan mendapat berkat. Kita di menara doa segala bangsa ini bukan cuma mau jadi berkat buat Indonesia, tapi apa? Bangsa-bangsa. Amin. 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 Saudara, saya mau cerita satu kesaksian yang unik ya. Tapi ini jadi kenyataan. Saudara, papa mama saya itu cerai dari tahun 73. Singkatnya, perceraian mereka sampai tahun 2003 itu 30 tahun cerai. Papa mama saya. Dan kita memang seperti gambaran bangsa Israel, saudara bersaudara itu mencardak karu-karuan. Termasuk saya dikasih ke orang. Saudara, tahun 2003 saya layani untuk pemulihan papa mama saya. Karena dulu memang mereka nikah juga tidak diberkati di gereja karena memang bukan Kristen ya, tapi agama berhala lah ya. Ya, karena papa saya ini orang Chinaman lah, Chinaman lahir Cungkok sana ya. Nah, singkatnya saudara, saya layani bla bla bla, mereka saling memaafkan, mengampuni sudah, dan kita bikin peneguhan nikah kudus. Dan di dalam liturgi pada waktu acara peneguhan nikah kudus di gereja itu salah satunya adalah yang saya tulis, yang saya susun adalah papi mami saya itu mendoakan anak-anaknya. Tapi saya berdoa supaya mereka bisa berdoa ya, betul-betul Tuhan taruh kata-kata profetik dalam lidah mulut mereka. Itu tahun 2003. Saudara, papi mami saya ini kan udah tua ya. Apalagi papi saya itu kan percaya Yesus baru umur 70-an. Jadi udah tua lah. Kalau mau bilang mau doa profetik mah dia kagak ngerti lah, sudah pasti. Doa profetik kayak apa pasti gak tahu. Ya. Tapi saya nggak bisa lupa sampai hari ini. Dan itu terjadi. Pada waktu giliran, waktu dia doain anak-anaknya, sudah kita bersembilan bersaudara. Itu nubuatnya keluar loh saudara. Dia bernubuat satu-satu keluar nubuatan. Yang ajaib saya mau katakan saudara. Waktu dia nubuat ke saya, dia bilang begini. Tuhan akan pakai engkau sebagai hambanya untuk menggembalakan umatku di seluruh dunia. Begitu dengar saya kaget saudara. Menggembalakan umat di seluruh dunia gimana ceritanya? Sejak logika nggak nyampe saudara ya. 2003. Opa profetik. 2003. 17 tahun kemudian 2020 kena COVID-19 ini. Yang ikut di kita ini kan dari bangsa-bangsa lain juga ada kan? Amin, amin, haleluya. Ya, yang dari Malaysia, yang dari Belanda, yang dari UK, yang dari Amerika kan ada kan? Jadi artinya apa? Ini Tuhan genapi. Dikatakan menggembalakan umatku di seluruh dunia. Jadi online gini jadi tergenapi saudara. Nah itu dahsyatnya saudara. Nah ya, Tuhan mau memang saudara dan saya itu jadi berkat untuk satu skop yang luas saudara. Bukan cuma keluarga, bukan cuma desa, bukan cuma kota, bukan cuma bangsa, tapi apa? Bangsa-bangsa. Karena dikatakan supaya
melalui kita ini kaum di muka bumi mendapat apa? Berkat. Dan saya percaya lewat doa-doa kita memberkati bangsa-bangsa. Nah saudara, ini saudara 7 janji berkat Tuhan kepada Abraham, dan kita berhak atas janji ini karena kita keturunan Abraham oleh karena Yesus. Nah sekarang bagaimana kita terima? Bagaimana kita alami secara nyata nih janji berkat Abraham ini dalam kehidupan kita? Nah ini yang kita akan lihat saudara. Yang pertama saudara, dikatakan oleh firman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan seterusnya. Yang pertama saudara, kita ada disuruh keluar. Dan saudara, tadi saya sudah katakan sejak awal, keluarganya Abraham, ayahnya itu penyembah berhala. Jadi betul-betul dia harus keluar, dia harus memisahkan diri. Karena itu saudara, kenapa saudara kalau saya layani rumah saudara, saya mesti bersihkan barang-barang yang begituan, yang ada isinya. Ya, supaya saudara keluar nih. Ya. Dari segala hal-hal, benda-benda, barang-barang berhala yang mungkin ada isinya yang nyusup ke rumah saudara tanpa saudara keluar. Supaya janji berkat Abraham ini saudara alami. Kalau enggak, itu jadi penghalang berkat itu saudara alami dalam kehidupan saudara, keluarga saudara. Karena kita sebagai orang Kristen, apalagi udah sungguh-sungguh, kita pasti tidak akan nyembah berhala. Tetapi kadang-kadang tanpa kita sadar ada berhala-berhala yang nyusup masuk di rumah kita. Lewat souvenir yang kita beli, kita nggak tahu ada isinya, padahal itu orang yang bikin atau yang jual pakai penglaris dan sebagainya. Ya, kita nggak tahu patung itu ada isinya. Makanya harus keluar. Amin. Abraham kenapa? Dia harus keluar karena keluarganya ini keluarga penyembah berhala. Harus dipisahkan gitu. Ya, karena itu rumah kita harus bersih. Ya, setelah kita konseling doa pemulihan, saudara, itu membersihkan di dalam. Tetapi yang kedua, eksternal, itu rumah kita. Saudara berdoa, Roh Kudus tolong. Di rumahku ini ada souvenir-souvenir, ada barang, mungkin lukisan, mungkin kain, mungkin pakaian. Ya. Ada barang-barang berhala apa yang nyusup, di mana di situ ada isi. Ada kuasa-kuasa lain. Itu harus bersih, saudara. Supaya janji berkat Abraham ini tidak terhalang masuk dalam kehidupan. Amin. Amin. Masuk dalam kehidupan keluargamu. Termasuk, saudara, rumah itu jangan sampai jadi penghalang karena ada barang-barang berhala, ada isi kuasa-kuasa lain yang sudah nyusup masuk ke rumah dan kita tidak tahu. Saudara, kalau saudara berdoa, Roh Kudus tolong singkap. Itu biasanya nanti dia kasih singkap. Ya, seperti Bu Lenda yang sudah bersaksi, beliau sudah sering pakai kain yang dari Bali, ya, buat di lingkar di lehernya, mungkin supaya kalau naik motor nggak masuk angin. Begitu dia berdoa, kok lihat kain ini udah lain rasanya, ya, nggak sejahtera. Nah, seperti itu gambarannya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ya, di dalam ayat yang keempat, Kejadian 12 ayat yang keempat, di situ dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, yang kedua, kalau kita mau janji berkat Abram ini kita alami dalam kehidupan kita. Karena untuk janji itu tergenapi ada syarat yang kita mesti lakukan. Yang kedua, kita harus jadi pribadi yang taat penuh. Abram ini kenapa dia diberkati dan janji itu tergenapi dalam hidupnya dan keturunan? Karena dia adalah orang yang taat penuh. Tuhan suruh apa dia lakukan. Suruh apa dia nurut. Dia nggak suka nunda, saudara. Dia nggak suka komplain, dia nggak suka berdebat dengan Tuhan. Dia nggak meragukan. Tuhan suruh apa dia dengar jelas dia lakukan. Pribadi taat. Kemudian yang ketiga, saudara, di situ dikatakan, ya, di dalam ayat 1 dikatakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi yang ketiga, saudara, ada bagian yang kita kerjakan, yaitu kita melangkah saja dengan iman. Kita kerjakan saja bagian yang terbaik yang kita bisa kerjakan tiap hari. Ya sudah, kerjakan aja. Tuhan waktu suruh Abram keluar dari keluarganya, Tuhan tidak kasih tahu loh pergi kemana. Nah, itu cara Tuhan pimpin kita. Karena Tuhan mau saudara dan saya itu berjalan dengan apa? Berjalan dengan iman. Ya, kita lakukan aja tiap hari apa yang baik. Ya, saudara mau kerja, saudara mau pelayanan, saudara mau lakukan apa, ya lakukan aja. Nanti saudara tanpa saudara sadar, saudara
sampai kepada tujuan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara. Karena itu ya, saudara yang katakanlah masuk di MDSB akhirnya mulai tahu nih. Karena saya lihat banyak di MDSB yang datang dalam kondisi bingung, tidak tahu maunya Tuhan kemana, mau pelayanan apa atau bagaimana. Akhirnya saudara dapat arah, ya, dapat petunjuk, ada mercusuar, memberikan guidance, arah petunjuk saudara kemana. Nah, saudara ikut aja sudah dengan setia. Nanti Tuhan arahin nih. Saudara kemana-kemana itu pasti akan seperti itu. Dan Tuhan cara mimpin itu seperti. Jadi kita kerjakan aja bagian kita yang terbaik, yang kita yakin kehendak Tuhan kita kerjakan tiap hari. Yes. Amin. Kemudian yang keempat, saudara. Nah, ini yang penting. Saudara, Abraham itu dia melangkah semua dengan iman. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di dalam kitab Galatia, saudara, pasal 3. Ini poin penting bagi kita untuk kita perhatikan, ya. Galatia pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7, saudara. Saya akan bacakan. Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, dikatakan apa? Mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi saudara, kita ini harus hidup dengan iman loh tiap hari. Amin. Amin. Kita dan hidup dengan iman itu kita yang diakui Tuhan sebagai apa? Keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Kemudian ayat 9, perhatikan. Ini ayat kunci. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang apa? Beriman itu. Amin. Jadi kalau saudara dan saya mengalami menerima 7 janji perjanjian Tuhan kepada Abraham dan itu kita alami, kita disuruh apa? Hidup dengan iman. Amin. Berjalan iman dalam hidup kita. Harus hanya bersandar berharap kepada Tuhan karena iman. Jangan berharap kepada manusia. Minta tolong kepada manusia. Minta uang kepada manusia. Utang kepada manusia. Enggak. Berharap minta ke Tuhan. Hidup dengan iman. Maka di situ dijanjikan mereka yang hidup dari iman. Mereka yang akan diberkati bersama-sama dengan Abraham. Amin. Amin. Jadi jalani aja hidup dengan iman hari lepas hari. Saya ini saudara jalani hidup dengan iman saudara. So bayangin ya, nubuatan papi saya yang nggak bisa doa sebenarnya itu bisa jadi loh saudara. Ya, waktu dia ngomong, Tuhan pakai kamu jadi hamba Tuhan, menggembalakan umat Tuhan di seluruh dunia. Itu pikiran saya nggak kenyang. Gimana ceritanya? Tapi ternyata lewat online ini itu terjadi, tergenapi saudara. Ya, karena saya jalani hidup itu dengan iman. Saya hidup dengan iman, saudara. Saya hidup bukan karena ada orang kaya yang support, bukan karena ada keluarga yang support secara finansial, bukan karena saya juga hidup dari persepuluhan, nggak ada. Saya hidup dengan iman hari lepas hari. Dan sampai hari ini, saudara, sejak 11 Maret 96 saya full timer sampai hari ini, saya melihat jaminan pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan saya, keluarga. Ya, saya nggak tahu utang, nggak tahu pinjam duit, apalagi minta. Ada saudara saya yang nawarin, kamu kalau butuh duit ngomong ya, telepon ya. Sampai hari ini saya nggak pernah minta, ya, nggak pernah. Karena saya mau belajar hidup betul-betul dengan iman. Amin. 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 Sebagaimana Abraham hidup dengan iman, kita nanti akan dapat warisan janji Abraham itu menjadi milik saudara dan saya dan keluarga kita. Amin.